Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. Alhamdulillah, kembali kita duduk di rumah Allah yang mulia. Kita yakin bahwa nama kita malam ini disebut-sebut dengan bangganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan seluruh makhluk yang ada sekitarnya, insyaallah. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maqalah As-Saminah Asyarah, perkataan yang ke-18. Qala alaihi salam, arba'atu jawahir. Ada 4 mutiara. Jawahir itu mutiara, permata. Fi jismi bani Adam, di dalam badan anak Adam. Artinya kita ini semuanya memiliki 4 mutiara, sesuatu yang sangat berharga dalam diri kita. Akan tapi yuzinuha arba'atu asya. 4 perkara ini yang begitu berharganya bisa hilang, rusak karena 4 perkara juga. Wa amal jawahir, adapun permata yang pertama adalah akal. Yang membedakan kita dengan makhluk lain itu karena kita memiliki akal. Kalau binatang itu para ilmuwan tidak menyebutnya sebagai akal, tapi hanya sekedar insting. Kalaupun bisa dilatih, itu sifatnya tertentu. Tidak kemudian, kalau manusia ini kan tidak terbatas, Pak. Maka dalam penelitian hari ini orang yang paling jenius sekalipun, ya, orang yang paling jenius sekalipun itu katanya memakai akalnya, otaknya ini tidak sampai 5%. Nah, kalau kita nggak tahu bahwa alam soal, ya. Jadi yang paling jenius saja itu hanya memakai 5%. Dalam penelitian terakhir, ya, otak kita ini, Pak, itu setara dengan sekitar 30 petabyte. Sekarang ini tera. Jadi dulu kalau ukuran penyimpanan, kalau Bapak punya handphone, sekarang handphone yang paling tinggi itu ya sekitar 150 giga itu ada. Tapi rata-rata itu 30 giga, 60 giga, 80 giga gitu ya. Tapi yang tinggi-tinggi itu ada di atas 100 giga. 1 tera ya, itu 1000 giga. Belum ada handphone itu 1 tera. Ya, komputer biasanya ruang simpannya itu 1 tera, itu sudah banyak. Nah, 1 pita itu 1000 tera. 1 petabyte itu 1000 terabyte. Berarti otak manusia ini katanya punya 30 petabyte, berarti sama dengan 30.000 terabyte. Mikirnya bulat, pokoknya banyak gitu lah. Ya. Artinya kalau dibandingkan dengan handphone atau komputer, otak kita ini ya setara dengan jutaan handphone. Itu kalau dibuat nyimpan video, itu kata yang saya baca,
kalau dibuat nyimpan video full HD itu dengan kualitas gambar yang tinggi, kalau di setel dengan TV yang paling lebar, sampai misalnya 70 in yang lebar, bahkan lebih lebar dari itu kualitasnya masih cling kayak gitu. Jadi itu kalau dibuat, otak kita dibuat nyimpen video yang full HD itu sampai 300-an ribu tahun nggak selesai. Nah ini kalau handphone kita ini Pak, ya paling muat bisa sekian jam ya, dan full HD. Kalau otak kita ini sampai ratusan ribu tahun tidak selesai. Itu betapa Allah memberikan sesuatu yang sangat berharga. Walaqad karramna bani Adam fil barri wal bahr. Allah telah memuliakan anak Adam di daratan maupun di lautan. Salah satu bentuk kemuliaan itu adalah dengan diberikannya akal pikiran atau otak. Maka ini adalah sesuatu yang disebut di sini sebagai jauhar, sebagai permata ya, yang dimiliki oleh manusia. Karena itu Allah kemudian menurunkan aturan itu berupa Islam ya. Salah satu misi Islam itu salah satunya yang sering disebut dengan istilah maqasidus syariah. Salah satu misinya adalah hifdzul akal, menjaga sesuatu yang paling berharga yang kita miliki ya, agar kita tetap menjadi mulia. Karena kalau ini sudah nggak ada Pak, nggak berfungsi, jadi apa Pak? Gila kan? Orang gila itu udah nggak ada harganya. Nah yang jadi masalah ada orang yang dengan sengaja merusak ya, bahkan sengaja menutupi otaknya, tidak memfungsikan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika manusia ini menjaga otaknya, dia bisa lebih mulia daripada malaikat. Malaikat tidak diberi keinginan untuk bermaksiat. Manusia punya nafsu, malaikat tidak punya nafsu. Tapi ketika manusia bisa menjaga otaknya dan kemudian bisa menjalankan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemuliaan manusia melebihi malaikat. Tapi manakala kemudian manusia merusak otaknya, tidak mau menggunakan otaknya, maka akan turun jauh di bawah binatang. Maka dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad darabna li jahannama katsirun minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Sungguh akan kami penuhi neraka jahanam itu ya, dari kebanyakan manusia apa? Manusia yang punya hati, punya otak, punya mata, punya telinga, yang tidak difungsikan sebagaimana mestinya ya. Maka orang seperti ini akan grounded ya. Jadi akan turun derajatnya seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih rendah dari binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Saya pernah cerita bahwa satu ketika ada seseorang yang ngintip unta kawin, ngintip unta kawin ya. Unta ini binatang termasuk binatang pemalu. Jadi kalau kawin dia sembunyi. Kemudian diintip sama orang ini. Rupanya untanya tahu, dikejar habis-habisan, tidak kena. 20 tahun kemudian 20 tahun Pak, nggak main-main. 20 tahun kemudian orang ini ketemu unta yang sama. Nah, dikejar lagi. Ternyata ingatannya kuat. Orang ini dulu yang ngintip, ini unta. Kalau kawin dia sembunyi, tidak? Dia sembunyi. Dan kalau ada yang ngintip dia marah. Hari ini manusia Pak,
sudah nggak ada yang ngintip, direkam pula, nah, lalu disebarkan. Ya kira-kira lebih hebat mana, lebih mulia mana unta sama ya. Maka akal ini adalah jauhar, permata yang kita miliki. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berusaha agar kita tetap menjaga permata yang kita miliki ini tetap ya, kita fungsikan sebagaimana mestinya. Maka kemudian dalam rangka menjaga otak kita, diharamkannya minuman keras ya, diharamkannya narkoba, sabu-sabu, dan segala hal yang bisa merusak akal pikiran manusia. Nah, maka saya katakan tadi, orang yang minuman keras, orang yang sabu-sabu, narkoba, itu dengan sadar dia merusak akal pikirannya sendiri. Dia sehat sadar, tapi kemudian menjadi tidak waras ya. Kemudian dia waras kadang-kadang, tapi tidak mau menggunakan akal pikirannya untuk menerima kebenaran. Makanya orang yang menolak kebenaran ya, orang yang menolak kebenaran itu disebut kafir. Kafir ini Pak, kalau kita sudah memahami kafir itu ya ingkar sama Allah gitu ya. Kafir itu asal katanya kafaro. Kafaro itu artinya menutup. Jadi kafaro arti asalnya itu menutup. Maka dalam Al-Quran ya, kufar itu petani. Ada dalam satu ayat disebutkan bahwa petani itu atau orang yang menanam itu disebut kufar ya. Kenapa disebut kufar? Karena petani ini dia menanam biji kemudian menutupnya. Biji itu selalu tanam dan tutup, tanam tutup, maka disebut kufar atau orang yang menutup. Maka kafir ini adalah orang yang menutup otaknya, tidak mau menggunakan otaknya ya, tidak mau menggunakan matanya, tidak mau menggunakan telinganya untuk menerima kebenaran, maka disebut kafir.